GLP adalah suatu alat manajemen laboratorium yang memperhatikan bagaimana cara mengorganisasikan laboratorium dengan baik demi mutu dan data hasil uji yang baik. Tahu nggak sih kalian tujuan dari Good Laboratory Practice itu apa? Yang pertama adalah sebagai penuntun bagi personil laboratorium untuk merencanakan suatu pengujian secara hati-hati. Yang kedua, seluruh proses dapat terdokumentasi secara tepat dan lengkap. Dan yang terakhir, dapat direkonstruksi secara rinci bila diperlukan. Nah, itu semua adalah tujuan GLP. Peranan Good Laboratory Practice. Adanya pemerintah wajib melindungi masyarakat dari produk yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Maka dari itu perlu adanya data analitik yang valid dan dapat memutuskan aman tidaknya suatu produk, serta diperlukan penerapan cara berlaboratorium yang baik atau GLP. Prinsip Good Laboratory Practice. Yang pertama, prinsip berlaboratorium yang baik. Secara garis besarnya, prinsip berlaboratorium yang baik dicirikan dengan dimilikinya sarana, metode, peralatan, dan kemampuan analisis, serta sistem pengorganisasian. Sistem pengorganisasian dan manajemen merupakan unsur penting dalam membangun GLP. Tanpa pelaksanaan manajemen yang menyeluruh dan keterlibatan semua personil, maka sistem GLP tidak berfungsi. Yang kedua, yaitu pemeliharaan laboratorium. Adapun ruang lingkup kegiatan pemeliharaan laboratorium antara lain mencakup pembersihan area kerja, pembersihan dan penyimpanan peralatan, memantau stok bahan, dan metode pengujian. Laboratorium memiliki beberapa kelengkapan dasar yang harus dibersihkan secara rutin. Meja kerja merupakan kelengkapan dasar laboratorium. Meja ini sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, dan tahan bahan kimia. Ruang lingkup Good Laboratory Practice. Yang pertama ada organisasi, di mana laboratorium harus diorganisasikan agar pengelolaan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dapat dilaksanakan. Laboratorium ini harus memiliki personil, fasilitas, lingkungan, serta struktur organisasi, di mana struktur ini harus jelas, yang bertujuan untuk menunjang data analisa yang bermutu atau valid. Pembagian tugas dan tanggung jawab ini harus merata dan tepat. Dokumentasi diperlukan untuk sebuah organisasi. Lalu ada Quality Assurance Unit atau QAU, di mana QAU ini dirancang untuk melaksanakan audit di laboratorium dan berfungsi sebagai kontrol internal, dan dapat berupa departemen terpisah atau individual. QAU ini bertanggung jawab terhadap inspeksi yang dilakukan untuk penerapan GLP. Bertanggung jawab ini bertujuan untuk memonitoring. Lalu ada personil, di mana personil ini ada 3, kualifikasi, pelatihan, dan kesehatan personil. Kualifikasi berfungsi supaya personil ini tetap profesional dalam bidangnya dan dalam tugasnya. Peralatan, di mana peralatan ini disesuaikan berdasarkan jenis dan penggunaan alatnya. Jenis peralatan ini disesuaikan dengan jenis analisa, perawatan, dan kalibrasi, serta penggunaan alat ini berdasarkan dengan tata letak alat dan instruksi pengoperasian alat, catatan pemakaian, serta perawatan penanggung-jawaban. Semuanya ini didokumentasikan sebagai rekaman alat. Lalu ada bahan kimia. Bahan kimia ini diambil dari pabrik yang reputasinya sudah baik, dan penanganannya ini berdasarkan tempat dan suhu penyimpanannya. Tanda pada botol disesuaikan berdasarkan expired date-nya. Semuanya ini didokumentasikan berdasarkan prosedur penanganan dan penyimpanan
serta pembuangan limbah yang terdokumentasikan. Selanjutnya ada metode pengujian, di mana metode pengujian ini bersifat resmi berdasarkan SNI atau AKI, dan metode ini bisa tidak resmi ataupun tidak valid. Validasi metode ini berdasarkan 4: repeatability, reproducibility, precision, dan akurasi, di mana semuanya ini didokumentasikan sebagai rekaman dokumentasi. Penanganan dan penyimpanan contoh. Penanganan contoh untuk menjaga identitas dan kerahasiaan. Pertama, periksa identitas contoh, jumlah, tanggal, dan kondisi contoh. Yang kedua, pelabelan atau etiket contoh. Yang ketiga, jika ada keraguan tentang kondisi contoh, maka perlu konsultasi dengan pemilik contoh sebelum dilakukan pengujian. Pelaksanaan pengujian. Contoh segera diuji jika harus disimpan, lakukan sesuai prosedur dan kondisi contoh. Uji ulang bila hasil meragukan. Buat laporan hasil uji, pelihara keutuhan, pengesahan, dan aliran data. Pelaporan hasil pengujian. Sumber: buku data analisis, dipegang analis, ada parafnya. Buku induk analisa disalin dari buku data analisis oleh koordinator, PJ, atau supervisor laboratorium. Dituangkan dalam sertifikat atau laporan hasil analisa dengan teliti, jelas, objektif, dan informatif. Selanjutnya, bangunan dan lingkungan laboratorium, di mana desain ini disesuaikan dengan ukuran, konstruksi, dan lokasi lingkungan. Sarana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan. Area organoleptik harus bebas bau, penerangan, dan ventilasi udara yang cukup. Lalu ada pengawasan dan penilaian audit, di mana personil audit internal ini melakukan verifikasi kegiatan laboratorium apakah sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Semua aspek ini mencakup organisasi, personil, peralatan metode, penanganan contoh, serta keamanan. Itu tadi semua merupakan ruang lingkup dari GMP.